Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda sekeluarga tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Jumpa lagi dengan saya, Doni The Case, dalam program yang mengajak Anda untuk mengulik, mengupas, dan membahas tentang beragam program dan kebijakan pemerintah. Ini dia, Merah Putih. Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Orang sementara kan 31, ya bisa jadi lebih dari 50 orang satu. Banyak hal-hal yang janggal lah ya. Judulnya ada kata siapa peduli tanda tanya. Harusnya kita semua yang peduli pemirsa. Beberapa waktu belakangan ini Anda tentu menyimak beragam berita melalui media soal hak pekerja yang dirampas. Dari Surabaya Anda mengikuti bagaimana ijazah karyawan, bahkan yang sudah jadi mantan karyawan, masih ditahan oleh pemilik perusahaan. Belum lama ini juga kita menyimak beragam berita tentang, kalau saya menyebutnya, perbudakan yang terjadi di Oriental Circus Indonesia. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa berjumpa dengan para korbannya. Inilah yang membawa kami malam ini dalam Merah Putih untuk kita diskusikan terkait seberapa besar sih perlindungan pada para pekerja, soal hak-hak mereka yang wajib dimiliki dan banyak yang dirampas oleh kekuasaan. Kekuasaan siapa? Mari kita diskusikan bersama-sama. Kami sudah menghadirkan panelis malam hari ini yang menjadi narasumber kita dalam program Merah Putih. Saya perkenalkan dari sebelah kanan saya, anggota Komisi 9 DPR RI, Zainul Munasihin. Pak Zainul, apa kabar? Alhamdulillah, Sehat, baik, Pak. Mas Doni. Terima kasih sudah bersama kami. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Zainul Munasihin. Kemudian di sebelah beliau adalah Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia, Haryanto Suwono. Pak Haryanto, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat, Pak? Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih Pak Haryanto sudah bersama kami. Kemudian saya perkenalkan juga narasumber yang sebenarnya semua juga sudah kenal. Beliau adalah Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Sarman Simanjorang. Bang Sarman, apa kabar? Salam sehat dan semangat, Mas Doni. Salam sehat dan semangat. Apa makna warna hijau? Hijau itu maknanya adalah keteduhan. Keteduhan. Ya. Ini yang salah posisi duduknya. Kayaknya Pak Hari harus geser sana. Saya terkode ini dengan baju hijau ini. Kode-kode nih Pak Zainul. Oke, soal keteduhan menarik. Tapi banyak pekerja kita yang belum merasa teduh dan aman. Ya, nah ini yang akan kita diskusikan malam ini. Kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Ya, seperti dipukulin gitu, perlakuan kasar gitu, jadi semena-mena mereka aja mau. Tidak bisa menyelesaikan, malah saya dibimbing Pak bermain. Perusahaan apa? Perusahaan distributor di Margomoli. Bukan lagi. Tidak ada masalah loh. Maraknya kasus terhadap pekerja kian mencuat. Sejumlah kejadian tidak mengenakan hingga ketidakadilan terhadap pekerja terus terjadi belakangan ini. Beberapa di antaranya yakni kasus penahanan ijazah yang dilakukan sebuah perusahaan manufaktur di Surabaya, Jawa Timur. Lebih dari 50 karyawan di UD Sentosa Sil Surabaya mengaku ijazah mereka ditahan sebagai syarat bekerja. Bagi pekerja mereka yang menolak, wajib menyerahkan uang jaminan sebesar 2 juta rupiah. Tidak hanya itu, ketidakadilan lainnya yakni jam kerja yang diberlakukan dianggap karyawan tidak setimpal dengan upah yang diberikan. Terutama ketika mereka harus bekerja lembur. Bahkan ketidakhadiran 1 hari saja dikenakan potongan sebesar Rp150.000. Di sisi lain, ketidakadilan serta ketidaknyamanan pekerja juga terjadi di salah satu tempat hiburan yakni Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Di sana terjadi eksploitasi tenaga kerja bahkan secara tidak manusiawi. Sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia mengaku mengalami perlakuan tidak mengenakan sejak 1970-an, termasuk praktik perbudakan dan eksploitasi anak. Para korban mengaku mengalami kekerasan fisik, mulai dari pemukulan hingga penyetruman.
Sementara anak-anak dipisahkan dari orang tua, dipaksa tampil meski dalam kondisi sakit hingga dipaksa makan kotoran hewan. Kasus-kasus ini menjadi cermin buram kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Pemerintah diharapkan tak hanya menyelidiki, namun juga memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi para korban. Tim Jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, sebagai wakil perwakilan dari korban yang ijazahnya ditahan, kami juga nanti akan berkomunikasi dengan Wahyu Ong, kuasa hukum dari korban penahanan ijazah yang tadi visualnya kasus di Surabaya Anda simak bersama-sama. Oke, kita langsung mulai dengan para panelis kita. Saya ke Pak Zainul Munasin dulu. Ada yang salah di negara kita ini, Pak. Ketika kalau kita bicara pekerja harusnya dilindungi, tapi ternyata mereka di mana-mana banyak yang jadi korban. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, Bang Doni, saya kira ini kami dari Komisi 9 tentu sangat prihatin dengan situasi perkembangan bagaimana dunia perburuan kita hari ini. Dari hari ke hari kasus demi kasus ya muncul ke publik bagaimana perlakuan para pekerja kita, para buruh kita di perusahaan-perusahaan banyak sekali yang mengalami tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif. Ini tentu menjadi alarm yang serius bagi pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja, untuk lebih memperketat sistem pengawasan pola hubungan industrial yang ada di setiap perusahaan-perusahaan itu. Karena kalau tidak, maka kasus-kasus seperti ini akan terulang dan tidak ada perbaikan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah menurut kami penindakan hukum itu menjadi kunci utama kita. Tidak boleh ada kasus ya yang menimpa para pekerja kita itu yang dibiarkan, yang digantung, apalagi ya dibiarkan lolos dari jeratan hukum. Ya. Kuncinya adalah di penindakan. Oleh karena itu kami dari Komisi 9 juga mendorong kepada aparat penegak hukum tidak usah berlama-lama. Begitu ditemukan ada pelanggaran pidana dalam konteks hubungan industrial maupun juga pidana umum yang menyangkut soal misalnya kekerasan dan segala macam, tidak perlu menunggu lama. Jika bukti sudah lengkap, segera ditindak pengusaha-pengusaha yang seperti itu. Kenapa? Ini juga untuk melindungi pengusaha-pengusaha yang lain. Karena perilaku pengusaha-pengusaha yang seperti ini itu bisa mencoreng, ini Bang Sarman dari Apindo, bisa mencoreng pengusaha-pengusaha lain yang jauh lebih banyak, yang lebih baik, yang lebih manusiawi gitu. Dan bisa merusak iklim dari investasi kita. Negara harus hadir di sini. Oh harus, wajib. DPR harusnya lebih kenceng dong Pak pengawasannya, manggil tuh yang bandel-bandel. Oh, sudah. Masuk Kemenaker. Kita di masa persidangan yang akan datang kita sudah agendakan untuk memanggil. Sudah dijadwalkan. Ya, untuk memanggil Menaker, memanggil Kementerian Pekerja Migran juga kita panggil terkait dengan kasus-kasus yang menimpa para pekerja kita. Sudah terjadwal. Ya, kita coba mau tahu perkembangan kasus Surabaya seperti apa. Kita sudah terhubung dengan Wahyu Ong, kuasa hukum korban penahanan ijazah. Pak Wahyu, selamat malam. Selamat malam Mas. Ya, terima kasih sudah bersama kami. Bagaimana perkembangan kasus Surabaya nih Pak? Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak narasumber, Pak Zainul dan Bapak-Bapak yang lainnya. Ya. Perkenalkan kami ini dari Aliansi Advokat Surabaya. Memang kemarin ada korban daripada perlakuan penahanan ijazah yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, sampai saat ini hari terakhir kemarin itu Senin kita sudah membuat laporan kepolisian di Polda Jatim, dan alhamdulillah sampai pada hari Selasa kemarin kita sudah dilakukan pemeriksaan sampai pada tahapan saksi. Ya. Jadi perkembangannya kalau untuk klien yang kami dampingi untuk terkait dengan penahanan ijazah itu untuk saat ini masih ditangani oleh pihak Polda dan sudah sampai pada tahapan pemeriksaan saksi. Begitu. Siapa yang Anda laporkan Pak Wahyu? Yang jelas berdasarkan laporan yang kami ajukan kepada pihak Polda, bahwasannya sesuai dengan dokumen yang kami miliki atau yang ditunjukkan oleh klien yang kami dampingi, itu kalau secara tanda terima itu memang menuju kepada UDSS ya. UDSS
Namun di dalamnya itu ada terkait nama, ada namanya, mohon maaf, ini pakai inisial aja, namanya adalah V, ya kan? Maka V inilah yang kita anggap, karena yang jelas gini, berdasarkan hasil penelusuran yang kami lakukan, memang kami belum menemukan dokumentasi siapa sebenarnya penanggung jawab daripada UD ini. Nah, tapi kami berkesimpulan bahwasannya yang kami laporkan sesuai dengan dokumentasi yang ada dan itu sebagai pihak penerima ijazah, maka itulah yang kami laporkan kepada pihak Polda Jatim. Itu bahaya nggak sih Pak Wahyu? Nanti kalau salah alamat begitu nanti bisa berkelit loh. Oh ya, makanya itu kami cukup berhati-hati, cukup selektif, ya kan? Kira-kira ini pihak mana yang mempunyai kapabilitas untuk kami laporkan. Ya kan, sesuai dengan dokumentasi yang kami punyai. Makanya itu kami sudah melakukan konsultasi segala macam, ya kan. Nah, pada akhirnya kami menunjuk ada nama yang tertera sesuai dokumentasi yang kami miliki, maka itulah yang kami laporkan sesuai dengan laporan yang kami ajukan kepada pihak kepolisian Polda Jatim. Ya, Pak Wahyu, ini merujuk pada apa ini dasar hukumnya? Soal undang-undang ketenagakerjaan atau hukum pidana atau apa? Ya, kemarin pun juga kita udah beberapa kali pertemuan atau ada sempat melakukan diskusi dengan beberapa rekan, termasuk juga kami mendapatkan masukan-masukan dari wali kota. Ya. Bahwasannya ada beberapa case-case tertentu yang itu juga ada kaitannya dengan dinas-dinas tertentu. Tapi secara spesifik yang kami lakukan ini adalah merujuk pada dugaan di dalam pasal 372 KUHP. Di mana klien 372. Dugaannya itu yang kami laporkan, makanya itu kami tidak mau merembet ke hal yang lain-lain dulu karena memang berdasarkan informasi dan dokumentasi maupun yang kami miliki, untuk sementara ini dugaan yang kami sampaikan itu adalah menyangkut di pasal 372 KUHP mengenai penggelapan. Oke. Begitu, Pak. Kalau Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 5152 kan sebenarnya situ sangat konkret ya Pak Wahyu, tentang soal perusahaan tidak boleh melakukan tindakan merugikan pekerja termasuk menahan dokumen penting seperti ijazah gitu kan. Tapi pendekatannya berbeda ya, KUHP ya. Ya, KUHP. Kita mendasarkan pada itu. Nah, kalau masalah penindakan mendasarkan pada Perda yang berlaku di Provinsi Jawa Timur pada 8 tahun 2016 itu sudah jelas sekali bahwasannya itu nanti adalah ranah daripada pemerintah setempat, gitu, provinsi ataupun nanti pemerintah kota untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran mengenai Perda itu. Oke, ya. Baik, menarik. Tahan dulu di situ. Saya minta komentarnya Bang Sarman soal ini. Iya, pertama saya sebagai pengurus Apindo Pusat dan juga kebetulan juga wakil ketua Kadin Indonesia, tentu kami tidak mau bahwa inilah adalah wajah pengusaha Indonesia. Ya, mencoreng itu, Bang. Kita tidak mau seperti ini. Iya. Ini adalah kasuistik dalam hal ini. Tentu kita harus melihat dulu kira-kira latar belakang perusahaan itu menahan ijazahnya apa. Pasti ada sesuatu yang dikhawatirkan dalam hal ini. Ini dari kacamata pengusaha dulu ya? Ya. Contoh begini, kalau saya lihat kan usaha dagang ini adalah spare part, di mana karyawannya itu bertugas untuk mengantarkan spare part itu ke bengkel-bengkel dalam hal ini. Tentu kemungkinan pengusaha itu mengkhawatirkan jangan sampai spare part ini dibawa kabur. Satu, mungkin dikatakan hilang ternyata nggak hilang dan segala macam. Tentu sebagai jaminannya adalah ijazah. Ya kan? Tapi seharusnya ini kembali lagi PKB. Perjanjian kerja bersama. Ya. Oh, saya pikir udah partai hijau. Oh, bukan. Dari tadi sinyal-sinyal mulu ini. Ada di awal ketika dia diterima bekerja, itu ada PKB. Iya. Perjanjian kerja bersama. Kesepakatan dua pihak ya. Antara kedua pihak. Ada saksi nggak? Seharusnya ada. Nah, ketika bahwa memang pekerja ini juga rela ijazahnya ditahan dalam rangka jaminan kepada pengusaha, dan ketika dia katakanlah sudah berakhir kontrak atau mau selesai, ya harus dikembalikan,
Nah itu komitmen pengusaha itu harus dijalankan. Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama, Betul. harus dikembalikan jaminan itu. Ya, dengan catatan, Doni, bahwa dia tidak memiliki suatu kewajiban yang harus diselesaikan ke pengusaha. Oke. Ya kan? Tunggakan, utang ke koperasi dan segala macam. Ya kan? Nah, itu lazim dilakukan oleh seorang pengusaha kepada pekerjanya gitu. Secara wajib. Karena pengusaha-pengusaha kita bergerak di bidang finance, katakanlah mungkin si juru tagih misalnya. Iya. Ya, itu pasti akan apa sih yang kita bisa jaminkan? Nanti tagihan kita kabur misalnya. Antisipasi risiko lah ya. Antisipasi risiko dalam hal ini. Oke. Nah, sehingga memang ini harus diluruskan. Jadi pemerintah juga tidak bisa langsung mengklaim pengusaha salah. Oke. Harus dicek dulu sebenarnya apa sih Iya. dasarnya bahwa pengusaha itu menahan ijazah. Ya kan gitu. Nah, sehingga dan itu kesepakatan awal. Gitu loh. Karena ketika menyerahkan ijazah itu pasti kesadaran. Pasti dong kesadaran. Dan itu ada tanda tangan PKB tadi. Oke. Perjanjian kerja bersama. Tapi ketika misalnya dia tidak ada masalah, dia sudah berakhir, dia mau keluar, tidak diserahkan, itu baru masalah. Oke. Baru pengusahanya itu kita tanya, kenapa nggak diberikan? Seperti Surabaya ini Iya, kasus Surabaya ya. itu. Nah, saya juga tidak bisa menyatakan bahwa itu salah. Harus dilakukan investigasi dulu. Iya. Harus dilakukan penelitian dulu oleh pihak berwajib. Makanya menurut hemat saya memang pemerintah dalam hal ini ya tidak perlu ke kepolisian dulu lah. Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja itu kan punya pengawas. Turun ke lapangan, melakukan mediasi, melakukan investigasi apa yang terjadi. Cek kesepakatan PKB mereka, perjanjian kerja bersama mereka, bagaimana sebenarnya. Kalau ditemukan bahwa dia sudah selesai bekerja dan sudah keluar dan tidak memiliki kewajiban lagi, tidak sangkut pautnya, tidak diserahkan, itu pidana. Oke, nanti Pak Wahyu akan respon soal yang disampaikan oleh Bang Sarman. Ini kan dari perspektif pengusaha. Wajar dong seperti itu. Kita kan nggak mau juga ada risiko, apalagi tengah jalan kemudian ada yang kabur. Tapi Pak Haryanto, ini soal seperti ini kan sebenarnya kesepakatan. Sepakat itu bisa jadi sadar atau terdesak atau tidak ada pilihan. Dari perspektif pekerjanya mungkin Anda punya pendapat yang berbeda. Ya, tentunya berbeda dengan Pak Sarman ya. Kalau kita melihat dari kronologis yang disampaikan di awal, bahwa kemudian apabila ijazah itu tidak diserahkan, maka mereka harus membayar 2 juta. Artinya di situ adalah bukan kesepakatan, tapi ancaman intimidasi yang terjadi. Apapun alasannya, apapun kemudian dalihnya, apakah kemudian pengusaha itu takut bahwa pekerja akan kabur, akan segala macam, penahanan dokumen jati diri yang dikeluarkan oleh negara itu pidana. Di dalam Undang-Undang KUHP yang disampaikan oleh pengacara Pak Wahyu tadi, betul. Justru kami juga menambahkan, selain kemudian melanggar penggelapan ya. Iya, melanggar Undang KUHP, juga kemudian melanggar Undang-Undang 37 1999 soal hak asasi manusia. Bahwa setiap manusia yang lahir di dunia ini punya akses yang sama atas pekerjaan, tanpa kemudian ada salah satu syarat yang kemudian memberikan ketakutan kepada calon pekerja. Ini menjadi salah satu yang harus kita clearkan. Ketakutan begini, kalau tidak terjadi hal-hal negatif, tidak perlu takut dong. Artinya yang Anda katakan tadi itu sebagai ancaman harus bayar sekian juta, ya kan? Itu kan kalau memang terjadi hal-hal negatif dari perspektif pengusaha misalnya. Ya, betul. Jadi kan sudah terjadi itu. Misalkan kalau mereka sebagai manusia yang ingin melamar ke perusahaan Pak Sarman, kemudian mereka ingin bekerja, salah satu syaratnya adalah ijazah, sudah tidak bisa. Tetapi kemudian ijazah itu harus diserahkan, kalau tidak harus bayar 2 juta. Artinya mereka sudah ditakut-takuti dari awal untuk kemudian bisa masuk di dalam pekerjaan ini. Ini menjadi salah satu yang harus kita luruskan. Oke, sebentar sebelum lebih jauh. Ini saya tidak memihak ya, tetapi ketakutan itu kan terbukti dari kacamata pengusaha. Kemudian akhirnya jadilah kasus seperti ini. Anda melihatnya seperti apa? Ketakutan itu kan ketakutan dalam pengusaha itu terjadi apabila kabur. Oke, ini enggak. Apabila kemudian akan menggelapkan barang dagangan segala macam. Kenapa harus takut itu? Kalaupun kemudian mereka takut soal itu, mereka juga mempunyai identitas yang ditahan, janganlah yang asli.
Bisa kemudian difotokopi, dilihat biografinya seperti apa, kemudian latar belakang seperti apa. Itu udah cukup bagi kami untuk menunjukkan bahwa pekerja ini betul-betul ingin bekerja. Apabila kemudian di tengah jalan mereka melakukan kriminal, tindaklah secara hukum yang berlaku. Oke, ada jalurnya. Jangan ya. kemudian membuat spekulasi penahanan ijazah karena ingin takut kabur, kemudian membawa kabur pembawa spare part tadi. Bukan seperti itu. Oke, sebentar. Filosofi yang ingin Coba kami bangun. dijawab dulu. Jadi begini, tadi di KUHP ya, kalau dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, sebenarnya tidak ada diatur dalam hal itu. Tidak diatur bahwasanya bahwa pengusaha itu katakanlah tidak boleh menahan daripada surat-surat penting atau ijazah. Undang-Undang Ketenagakerjaan nggak dipakai itu. Diatur, mungkin Pak. Diatur, tapi kenapa tidak dipakai? Di KUHP tidak, di KUHP ada. Kalau spesifik di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tidak ada. Tapi ketika ada kesepakatan bersama dalam hal ini kan kesadaran. Artinya kalau dia misalnya dari awal tidak mau, ya sudah, ya Nolak. ya nolak, ya kan? Jadi sebenarnya begini, bahwa ini kan kasuistik saya katakan tadi ya, kasuistik harus dilakukan investigasi. Bahwa banyak perusahaan yang sampai saat ini menahan ijazah banyak, tapi nggak ada masalah kok. Bisa disebut Pak, di mana Ya. Pak? Disebutkan Pak. Coba Bapak cek Atau di mana? di bidang-bidang finance, kredit mobil, rumah, itu ada Pak, gitu loh. Tapi nggak ada masalah kok selama ini karena memang mereka komitmen. Asal nggak ada masalah, ketika dia selesai ya dikasih, udah selesai. Selesai gitu loh. Jadi makanya saya katakan tadi, saya tidak berani menyatakan bahwa Udi Hasanto sisi benar, saya tidak berani. Dilakukan investigasi. Pak Rasman, konteksnya ini berbeda. Ya. Ini orang mau sudah riset, kemudian ingin mengambil ijazahnya. Itu makanya saya katakan Terus kemudian perusahaan tidak mengakui bahwa dia menahan ijazahnya. Yang kedua, dengan menggunakan konteks perburuhan sudah terjadi mediasi, kemudian yang difasilitasi oleh wali kota, kemudian dinas tenaga kerja, bahkan kemudian Wamen Naker pun juga datang, tapi mereka gegabah untuk kemudian tidak mau menyelesaikan masalahnya dengan cara bipartit. Betul. Mereka malah menantang dan segala macam. Itu saya katakan Mas. Maka sepakat dengan Pak Rasman, Ya. kalau ini terjadi, Pak Sarman akan terjadi mengancam bisnis juga kalau kemudian Pak Sarman tidak mau meluruskan apa yang tadi di UD Sentosa Jadi ini. misalnya gini, Seperti itu. saya luruskan yang tadi saya Ya. katakan tadi, kalau memang dilakukan investigasi bahwasanya si A sudah resign dan tidak memiliki kewajiban apa-apa ke perusahaan dan ijazah itu ditahan, itu pidana Pak. Itu harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, Itu maksud saya itu. Gitu loh. Makanya perlu ditegaskan, diluruskan dalam hal ini. Tapi Dan perlu saya rasa diingat, kalau Bang memang Rasman, pengusaha itu menutup-nutupi, ya kalau memang dinas tenaga kerja tidak mampu, ya pihak aparat keamanan, polisi harus turun. Gimana Pak? Bang Gitu. Rasman, tadi kan Sarman, Pak. Bang Sarman Jangan ya, Pak Rasman, mohon maaf. Pak, ini. Bang Sarman, mohon Hampir maaf. satu partai, gara-gara nama bisa berantakan. Sama-sama ini. hijau nih Pak. Bang Sarman tadi kan menyampaikan soal PKB, ya kan? PKB itu tidak boleh mencantumkan klausul-klausul yang bertentangan dengan undang-undang. Ya kan? Kalau di dalam PKB itu ada klausul bahwa karyawan harus yang melawan menyetorkan undang-undang, ijazah, gugur demi hukum. ya, maka perjanjian itu PKB itu batal demi hukum, Pak. Di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja itu disampaikan oleh Bang Doni, disampaikan juga oleh Bang Haryanto bahwa menahan dokumen pribadi, dokumen yang sifatnya pribadi untuk kepentingan hubungan kerja, ya kan? Itu tidak dibenarkan. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja, bertentangan dengan Undang-Undang Komnas HAM, gitu. Jadi secara otomatis PKB-nya itu batal demi hukum, Pak. Ya. Apalagi dilaksanakan, apalagi tidak dikembalikan. Ini menurut saya Bang Doni, pengusahanya ini keterlaluan ini. Coba bayangkan, sudah wakil wali kota turun, Wamenaker turun, sudah seviral ini tetap gak mau kembalikan. Ini kan betul-betul luar biasa ini. Kasihan ya Wamen datang. Iya, harus dicari ini seberapa emang sekuat itu nih pengusahanya ini loh. Gitu. Oke, mungkin bukan soal kuat tidak kuat, tapi soal pemahaman terhadap undang-undang atau hukum yang bisa berbeda-beda ya. Makanya kita semua diskusi di sini. Tapi saya mau tahu lebih jauh ke Pak Wahyu. Pak Wahyu,
Ini kan harus clear dulu. Kalau Anda maju secara hukum, dasar hukumnya jelas, soal kasuistik tadi yang Bang Sarman sampaikan itu betul, ya Pak Haryanto juga benar gitu loh. Cuma jangan sampai gara-gara kasus viral ini kita sebenarnya yang jadi korban itu ya akhirnya ya kita cuma rame aja di televisi seperti ini. Pak Wahyu, ini seperti apa? Silakan Pak Wahyu. Ya memang harus datang ke Surabaya ya. Seperti Wawali dan Wamen ya. Sudah dengar? Oke. Halo. Ya. Siap. Ya, gimana Pak Wahyu? Tadi mendengarkan apa yang saya tanyakan? Halo. Ya. Oke, silakan komentarnya apa? Diulang tadi, sempat terputus-putus tadi. Oh ya, oke. Nah, ini kira-kira posisi Anda jadi mau... gini. Oke. Silakan. Iya, kebetulan, mohon maaf sebelumnya, memang posisi ini kami berada masih di luar, jadi memang kalau memang ada kurang jernihnya, mohon maaf sebenarnya. Ya. Oke, jadi prinsip gini, bagi kami, bahwasannya kami pun juga cukup berhati-hati untuk melakukan tindakan ataupun upaya-upaya yang perlu kita lakukan demi kepentingan daripada si korban. Ya toh, makanya itu segala sesuatunya sudah kami pertimbangkan secara detail dan secara seksama, bahwasannya kalau toh nanti justru apa yang kami lakukan ini tidak memberikan sesuatu yang positif pada klien, ya tentunya kami pun juga akan berkoordinasi lebih lanjut, ya kan? Ya. Baik itu dengan pemerintah kota Surabaya maupun dengan pihak-pihak dinas-dinas terkait. Tapi yang jelas bagi kami tidak ingin merambah kemana-mana, karena secara prinsip bagi klien kami adalah dia hanya menghendaki agar ijazah yang sudah tertahan sekian tahun itu bisa kembali lagi. Ya, Pak Wahyu, saya mau tanya, Pak Wahyu sudah ngecek belum ke semua korban yang Anda wakili itu, apakah pada waktu awal bekerja diterima di perusahaan itu dengan kesadaran menandatangani perjanjian kerjasama, kesepakatan lah dengan pemilik usaha yang salah satunya menjaminkan ijazah begitu? Iya, jadi secara prinsip gini, berdasarkan informasi yang kami gali dari prinsipal itu bahwasannya tidak ada namanya perjanjian kerja, tidak ada dari awalnya pada waktu dia masuk bekerja itu tidak ada namanya perjanjian kerja, tidak ada. Semakin cuman hanya diminta ini. Oke. Gimana? Itu terkonfirmasi ya, tidak ada perjanjian ya? Iya, tidak ada. Terus yang kedua Pak Wahyu, ada kontrak kerja nggak? Kontrak kerja? Tidak ada. Tidak ada juga? Tidak ada. Oke, dua. Tidak ada. Apalagi Anda temukan? Kalau toh misalkan perlakuan yang lain ya tentunya ada. Tapi kami ingin mencoba untuk membatasi setiap fakta-fakta yang kami temukan dari hasil keterangan ataupun informasi yang diberikan para korban ini. Itu kami pilah-pilah. Oke, ada pertanyaan dari Bang Sarman, apakah ada tanda terima ketika karyawan menyerahkan ijazah atau dokumen kepada pengusaha? Ada tanda terima? Ada. Oh ada, oke. Aman berarti. Makanya pada waktu kami membuat laporan itu ke kepolisian, itu kita mendasarkan kepada tanda terima. Oke, yang tanda tangan, yang menandatangani tanda terima dari perusahaan itu siapa? Apakah yang Anda tuntut itu atau orang lain? Betul. Sesuai dengan nama yang tertera di situ, itulah yang kami tuntut. Ya kan? Oke, ada jabatannya nggak di situ? Tidak tercantum, jabatannya tidak cuma cantum. Nama mewakili perusahaan. Cuma nama. Ada kertas kopnya, alamat, logo dan sebagainya? Ada, semua ada. Tapi nama yang tertera di situ bukan penanggung jawab secara badan hukum. Kami tidak tahu apakah dia punya tanggung jawab atau enggak. Karena memang seperti yang kami sampaikan tadi, kami belum menemukan dokumen apapun mengenai struktur di dalam usaha itu. Siapa sebenarnya yang punya kewenangan untuk bertanggung jawab. Iya. Pak Wahyu. Makanya kami mengambil hasil daripada kesimpulan kami, ya nama itulah sementara yang kita pakai untuk sebagai bentuk laporan. Ya, Pak Wahyu, Anda kan baru punya tanda petik ya, baru punya hal yang sedikit ya. Kok ya
nekat atau berani maju secara hukum? Kenapa tidak melakukan mediasi atau mungkin hal-hal yang bisa di luar hukum gitu dulu loh, Pak? Iya, berdasarkan hasil informasi yang kami terima dari klien ini sudah keluar dari tempat bekerjanya itu tahun 2020. Dan selama kurun waktu sekian tahun ini sudah ada dua kali upaya untuk meminta pengembalian daripada ijazah itu. Namun itu pun tidak mendapatkan hasil. Makanya itu kami berkeyakinan bahwasanya sudah cukup waktu ini dan sudah cukup upaya yang dilakukan oleh si korban ini untuk bisa Oke, sebentar Pak Zainul. Saya mau kasih komentar dulu gimana? Oke, sebentar Pak Zainul. Wahyu, boleh tanya satu, apakah dari 50 pekerja yang ditahan ijazahnya itu apakah ada yang punya tunggakan ke perusahaan? Ya. Sampai sejauh ini kami belum bisa mengenai tunggakan itu hampir rata-rata tidak pernah ada, Pak. Tidak ada tunggakan itu. Oke, makasih. Tidak ada. Oke, Bang Sarman apa ya? Ada yang mau di... Ya, kalau saya mendengar tadi dari kuasa hukum, tentu seharusnya kalau ada penahanan ijazah itu harus dicantumkan di perjanjian kerjasama di awal, ya kan? Masuk dalam klausul. Betul. Perjanjian. Tujuannya apa? Kemudian juga kalau udah selesai kontraknya, dia harus ijazah itu diserahkan dalam hal ini. Satu. Yang kedua, kalau memang ya, apalagi tadi disampaikan tidak ada tunggakan yang lain, ya saya rasa ini memang sudah sewajarnya ini dibawa ke ranah hukum. Ya, berarti pengusahanya yang bandel ini ya? Ya, berarti pengusahanya bandel kalau begini. Ya kita harus akui dong. Kalau kita benar kita bakal benar, kalau bandel kita bakal benar gitu loh. Karena ini saya rasa sudah ya kalau memang benar ya, kalau benar saya rasa ini sudah terlalu memberikan suatu manipulasi dan tekanan besar kepada pekerja dalam hal ini. Ijazah itu hak dia. Dia susah payah belajar 5 tahun, 10 tahun untuk mendapat ijazah itu. Dan itu ditahan tidak ada dasarnya, saya rasa juga ini kriminal. Itu wajib diproses dalam hal ini. Oke, iya, artinya harus clear dulu, baru kita bicara. Harus clear hukum dulu. Ya, tapi kan ternyata Pak Wahyu juga akhirnya sudah sepakat dengan kliennya untuk maju ke ranah hukum gitu kan. Sudah tidak ada lagi peluang ya Pak Hari ya untuk kemudian diselesaikan di luar meja hijau gitu? Ya, sebetulnya kalau kami ingin ceritakan kasus ini sudah sangat lama dan dilakukan beberapa upaya. Kalau kita melihat dari beberapa informasi dan sumber, misalkan ada RTPU dengan DPR di Jawa Timur, misalkan ada ketemu dengan Disnaker, bahkan kemudian ditelepon wali kota pun malah nantang-nantang. Artinya ini sudah ada langkah-langkah yang kemudian musyawarah dengan sistem perburuhan yang ada di Indonesia. Karena upaya ini tidak kunjung disambut baik oleh perusahaan, bahkan kemudian melempar dengan HRD-nya macam-macam, maka sudah tepat untuk dibawa ke ranah jalur hukum. Tapi tambahannya begini, sebetulnya kalau kita mau bicara tentang pidana, tidak cukup juga kalau kita hanya bicara penggelapan. Kita harus melihat, karena di dalam konsep perdagangan orang itu tidak hanya kemudian terjadi di luar negeri, tetapi juga terjadi di dalam negeri, di dalam pasal 4. Kalau kami melihat merunut dari peristiwa yang ada, 3 unsur terpenuhi. Proses, cara, dan tujuan eksploitasi terpenuhi. Prosesnya apa? Mereka kemudian dipekerjakan dengan iming-iming. Ya kan, dengan gaji dan segala macam. Kemudian ada pemaksaan dengan menyerahkan dokumen ijazah. Wah, ini ada lagi nanti dengan soal tujuan sirkus nanti nih. Dengan tujuan untuk dieksploitasi. Ya kan? Ini kalau mau kemudian kita jerat dengan pidana yang ada berlaku hukum di Indonesia, tidak cukup hanya penggelapan, tetapi tindak pidana perdagangan orang menggunakan pasal 4 Undang-Undang 21 tahun 2007. Oke, berlapis seperti dugaan Anda Pak Zainul. Betul. Ya. Apa yang bisa Anda sampaikan soal kasus ini? Jadi memang ini juga bukan hanya terjadi di perusahaan di dalam negeri ya. Dalam kasus pekerja migran, penahanan dokumen pribadi yang namanya paspor, KTP itu terjadi cukup banyak. Dan itu dipakai sebagai alat sandera. Alat sandera dari para oknum-oknum yang ingin mendapatkan manfaat dari dengan menyandera dokumen pribadi para pekerja kita, dan itu sebetulnya menyalahi aturan. Dan itu bisa dianggap sebagai perbuatan kriminal. Kalau pengusaha terlibat dalam kasus yang seperti ini, maka pengusaha yang bersangkutan bisa juga terkena kategori perbuatan melawan hukum. Dan kerana hukum saya kira
dibenarkan gitu, Iya. kayak gitu. Oke, ini bukan bermaksud untuk memilah-milih kasus Bapak-bapak, tetapi sebelum kita bahas kasus yang mungkin Pak Haryanto lebih banyak menguasai soal buruh migran kita di luar negeri, di depan mata kita sendiri di dalam negeri itu nggak habis-habisnya. Itu soal Surabaya belum selesai, ya. Ini soal orang yang menurut saya diperbudak dalam sirkus, ya, itu juga harus kita Tapi selesaikan. Pak Doni, mungkin saya ini Singkat, juga Bang. memberikan masukan Ya, kepada ya. pemerintah ya. Ini momentum juga menurut hemat saya, karena kan dalam waktu dekat kita juga akan membahas penyempurnaan daripada undang-undang ketenagakerjaan kita yang baru. Tentu mungkin hal-hal seperti ini juga harus kita masukkan saja. Iya, iya. Ya, bagaimana supaya pengusaha-pengusaha itu misalnya tidak boleh ya menahan dokumen-dokumen penting Ya. pekerja, ya kita masukkan saja di dalam supaya ada dasarnya, Ya, ya. supaya kuat dalam hal Ya. ini. Ini salah momentum. Tapi dalam sambil hal ini. nunggu itu Bang, mungkin Apindo bisa mengedukasi, kemudian ya kalau yang bandel-bandel pengusahanya bisa disentil gitu loh. Saya rasa begini ya, ini adalah fungsi pengawasan daripada pemerintah dan sosialisasi kepada pemerintah supaya lebih aktif. Saya tidak menggurui ya, bisa saja itu pengusaha itu tidak ngerti undang-undang ketenagakerjaan. Iya, iya. Ini bukan lepas tangan loh, Iya, Apindo. iya, bukan. Karena selama ini mereka tidak pernah mungkin sosialisasi, tidak pernah mengetahui, sehingga yang dia pakai hukum dia aja gitu. Iya, ekosistem lagi. Oke. Sangat mungkin. Iya kan? Itu sangat Ya, mungkin. oke. Baik, Bapak-bapak, kita rehat sejenak ya. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami dalam program Merah Putih.